Alam semesta yang luas beserta isinya menggugah perhatian manusia selama berabad-abad. Banyak cara dilakukan manusia untuk mempelajari alam semesta. Salah satunya dengan menerbangkan teleskop ke ruang angkasa. Baru-baru ini, teleskop termahal dan terbesar di dunia berhasil diterbangkan ke ruang angkasa. Kabarnya, teleskop ini juga bisa mengamati keberadaan alien. Simak penjelasannya dengan menonton video ini hingga selesai. James Webb Space Telescope atau JWTS adalah teleskop tercanggih dan termahal yang ada saat ini. Nama teleskop ini berasal dari nama James Edwin Webb yang merupakan seorang pegawai NASA yang berkontribusi dalam program Apollo, di mana program tersebut berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan. Teleskop ini sudah direncanakan sejak tahun 1996 dan berkali-kali mengalami proses perubahan desain. Untuk membuat teleskop ini, diperlukan dana nyaris 10 miliar US dollar. Teleskop James Webb memiliki 18 buah cermin heksagonal yang berdiameter total 6,5 meter yang terbuat dari berilium. Berilium dipilih karena bersifat lebih kaku dibandingkan baja, mampu bertahan di suhu yang sangat dingin, serta berukuran cukup ringan, yang lebih ringan daripada kaca yang banyak digunakan untuk cermin teleskop. Meski begitu, berilium sebenarnya kurang reflektif atau kurang bisa memantulkan cahaya. Oleh karena itu, para insinyur beralih ke material kedua yaitu emas. Emas dipilih karena sulit bereaksi dengan unsur lain, tahan di suhu yang sangat dingin, dan meskipun emas bukan bahan yang bagus dalam memantulkan cahaya tampak, emas cukup bagus dalam memantulkan cahaya inframerah atau cahaya yang akan dilihat oleh teleskop James Webb ini. Akhirnya, lapisan berilium itu dilapisi dengan emas. Lapisan ini memiliki tebal 0,1 mikrometer, sehingga hanya menghabiskan 48,2 gram emas untuk melapisi seluruh permukaan cermin. Instrumen-instrumen yang terdapat pada teleskop James Webb harus bisa beroperasi di suhu ruang angkasa yang sangat dingin, karena apapun yang bersuhu terlalu tinggi akan memancarkan radiasi inframerah, termasuk perangkat teleskop itu sendiri. Jika teleskop terlalu panas, maka radiasi inframerah dari teleskop itu akan terbaca oleh sensor sehingga mengacaukan hasil pengamatan. Artinya, teleskop James Webb harus bebas dari gangguan radiasi inframerah matahari, bumi, serta bulan. Sehingga, teleskop tersebut harus diletakkan di tempat yang tidak mendapatkan gangguan radiasi baik dari matahari, bumi, maupun bulan. Tempat yang bebas dari gangguan radiasi tersebut disebut sebagai titik Lagrange 2. Titik Lagrange dalam konteks ini adalah titik di mana gravitasi dan bumi sama besar. Lokasi tersebut terlindungi oleh bayangan bumi dan lebih jauh dari matahari dibandingkan semua titik lain. Teleskop James Webb bisa diletakkan di sana, menghadapkan perisainya ke arah matahari, dan menghadapkan teleskopnya membelakangi bumi. Tetapi, posisi saja tidak cukup. Teleskop James Webb harus mempunyai perisai yang tangguh untuk menghadapi sinar matahari, tetapi cukup ringan untuk bisa dimuat ke dalam kargo yang bernama Ariane 5. Untuk melindungi teleskop canggih James Webb dari kerusakan, para insinyur menambahkan perisai untuk melindungi strukturnya. Akhirnya, para insinyur memilih kapton, yang menjadi bahan utama penyusun perisai teleskop James Webb. Kapton adalah bahan yang amat tipis sehingga sangat ringan. Insinyur membuat 5 lapisan kapton untuk perisai teleskop James Webb dengan tiap lapisan yang memiliki tebal hanya 0,025 mm. Karena kapton asalnya bersifat transparan, insinyur menambahkan lapisan aluminium setebal 100 nanometer untuk menambah tingkat perlindungannya. Tidak hanya itu, perisai pertama juga dilapisi silikon setebal 50 nanometer. Silikon dipilih karena material ini cepat mengkonversi panas yang disimpannya menjadi panas yang beradiasi keluar. Artinya, perisai tidak akan terlalu panas sehingga kemungkinan panas merambat ke instrumen teleskop melalui konduksi bisa dikurangi. Teleskop James Webb akan mampu melihat galaksi-galaksi dan benda-benda ruang angkasa terjauh
hingga jarak melebihi 10 miliar tahun cahaya. Kita akan semakin dekat melihat galaksi-galaksi muda pertama yang terbentuk hanya beberapa miliar tahun, atau bahkan beberapa ratus juta tahun setelah terjadinya dentuman besar. Konsepnya begini, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sekitar 300.000 km per detik. Cahaya bergerak secara konstan, tidak peduli dari mana ia berasal atau kemana cahaya akan pergi. Karena cahaya memiliki kecepatan terbatas, maka cahaya memerlukan waktu agar cahaya dari suatu tempat bisa diterima di bumi. Semakin jauh jarak sumber cahaya, semakin signifikan perbedaan waktunya. Contohnya, matahari berjarak 150 juta kilometer dari bumi. Ketika kita membagi jarak matahari dengan kecepatan cahaya yang 300.000 km tadi, maka cahaya matahari memerlukan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi. Artinya, kita melihat matahari dalam kondisi 8 menit yang lalu. Kalau saja matahari tiba-tiba mati, kita tidak akan tahu hingga 8 menit kemudian. Bintang terdekat kedua dari bumi adalah bintang Proxima Centauri. Bintang itu berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi. Artinya, jika Proxima Centauri meledak pada tahun 2022, kita tidak akan tahu apa yang terjadi sebelum kita memasuki tahun 2026. Cahaya Proxima Centauri yang ditangkap oleh teleskop kita sekarang adalah cahaya bintang itu dari waktu 4,2 tahun yang lalu, atau cahaya bintang itu pada tahun 2018. Itu berarti, jika di galaksi lain ada peradaban canggih dan bisa melihat bumi, mereka akan melihat kehidupan di bumi pada tahun 2018. Semakin jauh kita melihat, semakin kita dibawa menuju ke masa lalu. Dan apa yang akan terjadi jika kita mampu melihat mendekati 13,8 miliar tahun yang lalu, yang menurut para astronom didefinisikan sebagai latar waktu terjadinya dentuman besar. Kita akan mampu merekonstruksi bagaimana bintang, sistem tata surya, dan galaksi dapat terbentuk. Kita akan bisa melihat ke waktu-waktu yang vital dalam pembentukan alam semesta. Sehingga banyak ilmuwan yang yakin bahwa hasil penemuan teleskop James Webb mungkin akan menulis ulang beberapa konsep fisika yang selama ini telah kita pahami. Bisakah teleskop James Webb mencari alien? Well, sebenarnya mencari alien bukanlah misi utama diluncurkannya teleskop James Webb. Tetapi, astronom yakin bahwa teleskop James Webb bisa melakukannya. Hal ini disebabkan karena teleskop James Webb juga dapat mengamati planet-planet di luar tata surya dengan amat baik. Teleskop James Webb mampu melihat ke sebuah bintang yang diduga memiliki planet-planet yang bisa dihuni, kemudian melacak jejak inframerah dan meneliti spektrum dari setiap planet yang mengorbit bintang tersebut, lalu mempelajari kandungan tiap planet, sehingga bisa ditentukan apakah suatu planet berpeluang dapat dihuni kehidupan atau tidak.